Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini para pemirsa sekalian, kita kembali bertemu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah tangan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah ta'ala masih pada bab tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan anjuran untuk memperbanyak berzikir kepadanya. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah seorang mengerjakan salat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau perlindungan dari sifat pengecut dan dari sifat pelit. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari aku dipanjangkan umurku sehingga sampai pada usia pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari fitnah cobaan ujian dunia. Wa a'udzubika min fitnatil qabri, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari fitnah kubur, yaitu ujian yang akan didapat oleh akan dijalani oleh seorang dalam kuburnya. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku, lalu beliau berkata, wahai Mu'adz, wallahi inni uhibbuka, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Faqala, lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, usika bi ya Mu'adz, aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz, aku pesan kepada engkau, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sekali-kali kamu meninggalkan setiap selesai solat 5 waktu, taqul, engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir mengingatmu.
wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan agar aku senantiasa memperbaiki amal ibadahku kepada Engkau. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, hadis Mu'adz ini menjelaskan kepada kita pertama tentang satu manzilah, kedudukan yang tinggi bagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana beliau seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersumpah, wallahi, demi Allah wahai Mu'adz, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Jadi ada penekanan-penekanan dalam ucapan yang beliau sampaikan. Paling tidak di dalam ucapan beliau ini, wallahi inni la uhibbuka, ini ada 3 penguat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Pertama, beliau bersumpah, wallahi, demi Allah. Ini adalah salah satu penguat dalam berbicara yang menjadikan satu statement itu menjadi kuat, dipercaya, yaitu dengan dan bersumpah, wallahi. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan penguat, karena huruf inna itu litaukid, untuk menunjukkan satu penekanan terhadap sesuatu statement. Sungguhnya aku la uhibbuka. Kemudian yang ketiga adalah lam taukid, atau lam sebagai jawab al-qasam, sebagai jawaban dari sumpah. Ini semua penekanan-penekanan yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai mencintai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian beliau memberikan wasiat. Seorang kalau mencintai seseorang, dia tentu ingin kebaikan bagi orang itu. Maka Nabi alaihissalam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, beliau berpesan, pesan yang sampai hari ini dikerjakan oleh kaum muslimin. Yaitu kata beliau, usika, aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz, ya Mu'adz, jangan sekali-kali kamu meninggalkan setiap selesai sholat 5 waktu, kamu mengucapkan doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir mengingatmu, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan agar aku senantiasa membaguskan ibadahku kepada engkau. Permohonan yang semua ini menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang saleh, hamba yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak berzikir kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, agar banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dan senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa ini sebagian ulama menyebutkan tentang dubur salah, penghujung salat. Kata sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan dubur salah itu bisa
Ini penghujung dari solat bisa dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama adalah, yaitu doa ini dibaca di akhir solat sebelum salam. Sebelum salam. Kemudian yang kedua, doa ini dibaca sesudah salam dari solat. Ya, dan dua-dua ini benar. Ya. Penghujung solat itu bisa sebelum salam dan bisa sesudah salam. Ya, walaupun memang banyak di antara kaum muslimin membaca doa ini sesudah salam dari solat mereka. Dan itu pun tidak mengapa. Tetapi misalnya ada orang yang dia sholat, sebelum dia salam dia membaca doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan ada doa-doa yang lainnya yang juga bagian dari doa yang dibaca sebelum salam dari sholat, maka ini pun tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau mempunyai manqabah, mempunyai manzilah, kedudukan, status yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita di antara amalan yang kita dianjurkan ya untuk mengamalkannya, yaitu adalah membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Setiap kita selesai sholat 5 waktu. Dan ini bukan pada sholat sunnah. Ya, supaya dipahami, ya ini artinya setelah sholat 5 waktu, yaitu sholat yang wajib. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang seorang hamba itu pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan untuk berzikir pada Allah, untuk bersyukur pada Allah, untuk meningkatkan amal ibadahnya. Kecuali kalau ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita dianjurkan selalu memohon pertolongan pada Allah. Ya, di dalam sholat kita, setiap rakaat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah aku memohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak akan mampu beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sudah seyogianya kita selalu memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, pertolongan supaya Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang banyak berzikir kepadanya, yang banyak mensyukuri nikmatnya, dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada ahadukum, jika salah seorang di antara kamu sekalian ya sudah membaca tasyahud, yakni tasyahud akhir, falyasta'id billahi min arba'in, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Yaqul, yang hendaknya dia berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau perlindungan dari azab neraka Jahannam. Wa min adzabil qabri, dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari azab kuburan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian kehidupan ini dan ujian kematian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal.
Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang baru kita dengar tadi, ini salah satu di antara doa yang kita dianjurkan membacanya setelah tasyahud, setelah tahiyat, sebelum salam. Ya, kita pada waktu duduk pada rakaat terakhir, ya, membaca tasyahud, ya, membaca tasyahud. At-tahiyatu lillah dan seterusnya. Sampai setelah mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita membaca doa ini sebelum salam. Dan beberapa doa yang lain nanti juga akan disebutkan pada beberapa riwayat yang akan datangin. Jadi salah satu di antara doa sebelum salam ketika sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang lainnya boleh. Ya, kita boleh membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kau mohon perlindungan pada engkau dari azab neraka jahannam. Ya. Ya, neraka jahannam, tempat diazabnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka ini. Tidak ada yang sanggup menerima azab ini. Ya. Maka selalu kita mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dalam sholat-sholat kita, agar kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari azab neraka jahannam. Kemudian yang kedua, dari azab kubur. Azab kubur ini salah satu di antara masalah-masalah akidah yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu pertama kali dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, mereka Ahlus Sunnah. Ya. Karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika munculnya firqah-firqah. Ketika itu mereka disebut Ahlus Sunnah karena ketika munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, seperti Khawarij, Murji'ah, Rafidah, kemudian Mu'tazilah, ya, dan yang lainnya. Ketika muncul kelompok-kelompok yang menyimpang itu, maka mereka, yakni Ahlus Sunnah, tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para sahabat beliau, sehingga mereka disebut dengan Ahlus Sunnah. Nah, jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman akan adanya azab kubur. Nah, di dalam kuburan itu ada 3 hal yang wajib kita imani. 3 hal, 3 perkara. Yang pertama, adanya pertanyaan dalam kuburan. Pertanyaan dari 2 malaikat, Munkar dan Nakir, kepada orang yang meninggal. Ya, dia dihidupkan lagi di dalam kuburnya, dan tentu alamnya berbeda. Ya, jangan kita bayangkan bahwa ketika kita mengatakan orang mati itu dibangunkan, didudukkan oleh 2 malaikat ini, jangan kita bayangkan seperti ketika di dunia. Ini alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Ya. Yang penting adalah kita wajib beriman bahwa seorang yang dimasukkan dalam kuburnya setelah ditimbun itu akan didatangi oleh 2 malaikat. Datangi oleh 2 malaikat. Munkar dan Nakir bertanya kepada orang yang meninggal ini. Ini namanya fitnatul qabri. Pertanyaan dalam kubur ini
ada 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa selama ini yang kau sembah, yang engkau beribadah? Nah, orang mukmin yang beribadah pada Allah Azza wa Jal, maka dia akan menjawab, Allahu Rabbi. Allah Rabbku. Dia aku sembah. Tiada sembahan yang hak kecuali dia. Kemudian pertanyaan kedua adalah, wa ma dinuka? Apa agamamu? Ya. Jadi yang ditanya itu agamamu itu apa? Ya. Maka seorang muslim akan menjawab, dini al-Islam. Agama adalah Islam. Ya, yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, wa man hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Dengan bahasa yang lebih mudah, wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Siapa orang ini yang diutus pada kamu sekalian? Yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnahnya, ajarannya, tuntunannya, maka mereka atau orang itu akan bisa menjawab bahwa Muhammad adalah nabiku. Ya, dia adalah seorang Rasul utusan Allah. Ini namanya fitnatul qabri. Ya, ini yang pertama yang ada dalam kuburan itu. Kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Yang kedua adalah adanya kenikmatan dalam kuburan. Yang ketiga adanya azab dalam kuburan. Nah, kenikmatan dan azab dalam kuburan ini tergantung dari pertanyaan 2 malaikat itu. Seorang yang bisa menjawab, maka dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya sampai hari kiamat. Sebaliknya seorang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka akibatnya juga berbeda, balasannya pun berbeda dengan ya mereka yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah. 3 prinsip dasar yang sangat penting diketahui oleh setiap orang mukmin. Yaitu dia mengenal Allah, Rabbnya, yang dia ibadah kepadanya. Dia mengenal Islam sebagai agamanya, dengan rukun-rukun Islam dan rukun iman dan hal-hal pokok dalam agama Islam. Dan yang ketiga adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah sebagai Rasul yang terakhir diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Ya, bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya Musa bin Imran itu hidup, maka dia wajib beriman kepada aku. Ya, Nabi Musa wajib beriman kepada Rasulullah SAW kalau seandainya dia hidup, ya, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Nah, ini 3 hal, ya, yang 3 pertanyaan atau 3 hal dalam kuburan: fitnatul qabri, kemudian ada ni'amul qabr, naimul qabri, kenikmatan dalam kuburan, dan yang ketiga adalah azabul qabr, atau azab dalam kuburan. Ya, seorang mendapat azab, kalau dia memang berhak diazab, ya dia akan mendapat azab. Seorang mendapat nikmat, kalau dia berhak mendapatkan nikmat Allah, maka dia pun akan mendapatkan nikmat Allah dalam kuburannya. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, doa yang dibaca, lanjutan dari doa ini, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari fitnatil mahya. Ya. Fitnatul mahya ini disebutkan oleh para ulama, yaitu ujian-ujian dalam kehidupan seorang. Ya. Ujian-ujian sini yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan syahwat. Hal-hal yang merupakan kenikmatan. Ya, jadi uji oleh Allah Ta'ala. Entah itu harta, tahta, wanita. Ini semua adalah ujian. Seorang punya harta itu jangan dikira
sekedar dia itu memiliki harta, tetapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyuruh kita dari apa yang Allah anugerahkan, baik itu rezeki berupa harta, baik itu kesehatan, atau nikmat-nikmat yang lainnya, agar kita manfaatkan untuk negeri akhirat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya, berharaplah dari anugerah yang Allah berikan kepada engkau. Berharaplah, gunakanlah, manfaatkanlah untuk kepentingan negeri akhirat. Ya, dan jangan kamu lupa bagian dari duniamu. Artinya makanmu, minummu, istirahatmu, ya, hal-hal yang engkau butuhkan silahkan, ya, penuhi. Ya. Tetapi jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi hendaknya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Darul akhirah. Berharaplah, manfaatkanlah, gunakanlah, maksimalkanlah apa yang engkau diberikan oleh Allah berupa nikmat-nikmat itu untuk negeri akhirat. Ayat yang singkat. Kadang-kadang kita ini lupa dan lalai betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat jabatan, ya, dan yang lainnya. Dari nikmat-nikmat itu, seberapa bagian dari nikmat itu kita siapkan untuk akhirat? Ini hal-hal yang perlu direnungkan. Ya, kita bertanya pada diri kita sendiri. Ya, ini tidak perlu jawaban dari orang lain. Ya, karena yang lebih mengetahui dirinya, ya masing-masing orang. Ya tahu tentang dirinya. Ya, maka kadang-kadang perlu direnungkan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ingat firman Allah Ta'ala, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Ya. Berharaplah, carilah, ya, dari apa yang Allah anugerahkan kepada engkau, kejarlah negeri akhirat itu. Manfaatkanlah untuk negeri akhirat. Bukan untuk yang lainnya. Para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, jadi fitnah al-mahya, fitnah kehidupan ini banyak. Ya. Banyak. Ya. Dan sedikit orang yang selamat dari fitnah dunia ini. Kemudian wal mamat, fitnah kematian. Sebagian ulama mengatakan fitnah kematian itu adalah yang diuji dalam kuburan tadi itu, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, itu fitnah kuburan. Sebagian juga ada yang mengatakan fitnah al-mamat, fitnah kematian, itu di akhir hidup seseorang yang akan diuji. Diuji keimanannya. Ya, didatangi oleh syaitan. Ya. Kemudian dia akan diuji tentang keimanannya. Ini sebagian ada yang mengatakan demikian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan yang keempat adalah kita berlindung pada Allah Ta'ala dari ujian, ya, ketika munculnya Dajjal. Dajjal ini ada penipu terbesar, pembohong terbesar itu Dajjal. Dia akan muncul di akhir zaman, dan dia salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau sekarang yang kita lihat ini kebanyakan tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya, nah, akan muncul tanda-tanda kiamat yang besar. Sebagian ulama mengatakan ada 10, sebagian ulama mengatakan ada 11. Tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satunya adalah munculnya Dajjal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal ini. Dan semoga kita tidak bertemu dengan masa munculnya Dajjal. Ya, karena ini masa yang genting, masa yang berbahaya. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kalau kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, jangan coba-coba keluar dari rumah kalian untuk melihat Dajjal itu. Ya. Sekuat apapun iman yang kamu miliki, ya, seorang akan terpengaruh dengan pendusta tersebut yang namanya Dajjal. Ya. Nah, ini 4 hal yang kita mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dari 4 hal ini. Azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah al-mahya wal mamat,
Dan yang keempat adalah fitnah atau ujian Masih Ad-Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kita ini dianjurkan, bahkan ada sebagian ulama yang menyebut wajib membaca doa ini ketika sholat. Ya, ini sekedar ada sebagian ulama yang yang mengatakan wajib membaca doa ini. Ya, ada sebagian tabi'in yang mengatakan demikian. Tapi yang jelas kalau jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan yaitu tentang dianjurkannya ya membaca doa ini ya sebelum salam di akhir sholat. Sebelum kita salam ke kanan dan ke kiri, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk membaca atau mohon perlindungan pada Allah dari 4 hal ini. Kemudian yang berikutnya bahwa seorang hamba berlindung pada Allah Ta'ala dari azab api neraka, yaitu neraka jahanam, karena azabnya yang demikian dahsyatnya, waliyadzubillah, ya, a'adzanallah minha, ay min azabil min jahannam. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Ya. Azabnya adalah sangat dahsyat. Kemudian juga seorang hamba hendaknya berlindung pada Allah Ta'ala dari azab kubur. Dari azab kubur. Dan juga hendaknya seorang hamba berlindung dari fitnah-fitnah ya dunia ini. Ya. Dunia itu ibarat sesuatu yang menarik. Ya. Dunia itu ibarat sesuatu yang menarik. Warnanya menarik, memukau, rasanya pun lezat. Maka tidak sedikit orang yang terperdaya dengan dunia ini. Ya. Karena dunia selalu menampakkan keindahannya. Tetapi hakikatnya adalah dunia sesuatu yang yakni akan lenyap, sesuatu yang ada batasnya, dia akan berakhir, dan yang kekal adalah di akhirat kelak. Kemudian juga bahwa seorang hamba hendaknya berlindung pada Allah Ta'ala dari fitnah ujian Dajjal ya, yang sangat dahsyat yang akan muncul di akhir zaman. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, kalau beliau berdiri atau beliau melaksanakan salat, yakunu min akhir ma yaqulu baina tasyahhud wa taslim, bacaan atau doa terakhir yang beliau ucapkan ya sebelum salam, ya, beliau membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, jadiin doa penutup. Ya. Karena ada beberapa riwayat, doa sebelum salam itu ada beberapa riwayat. Saya pernah mengumpulkan ada kurang lebih 13 atau 14 doa. Ya. 13 atau 14 doa ya yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa sebelum salam ketika tasyahud. Tasyahud yang terakhir. Nah, salah satu doa, dan ini yang dibaca terakhir sebelum kita mengucap Assalamualaikum warahmatullah, kita dianjurkan membaca doa ini. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya. Allahumma ighfir lima qaddamtu. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa-dosaku yang sudah aku kerjakan. Ya. Wa ma akhartu, dan dosa-dosaku yang akan aku kerjakan. Karena manusia tidak tahu. Bagi manusia bisa aja dia berbuat dosa,
Ya. Setelah dia minta ampun, kembali berbuat dosa lagi. Ya. Wa ma asrartu, aku mohon ampun kepada engkau ya Allah, ya Allah ampuni aku dari atau dosa-dosaku yang aku sembunyikan. Ya, yang aku sembunyikan. Kadang-kadang manusia berbuat dosa tapi tidak terang-terangan. Ya. Ini artinya memang dosa itu tetap dosa, tetapi ketika seorang menyembunyikan dosanya, ketika dia berbuat dosa dia bersembunyi, tidak di tengah orang banyak, ini artinya masih ada rasa malu dalam dirinya. Ya. Daripada orang yang mengerjakan dosa itu dengan terang-terangan. Ya. Al-mujahir itu orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan atau menceritakan dosa yang dia kerjakan. Ya, naudzubillah. Ini adalah perbuatan yang juga dosa. Jadi berbuat dosa itu sendiri adalah dosa. Mengumumkan dia telah berbuat dosa itu juga dosa. Kecuali kalau dia ingin minta fatwa, nasihat dari seorang alim. Ya, misalnya ya Ustadz, saya pernah berbuat dosa, ya, dan saya sulit meninggalkan dosa ini. Ya, tolong nasihati aku, ya, supaya aku ini bisa bertobat pada Allah dan meninggalkan dosa ini. Nah, ini tidak mengapa kalau dia memberitahukan kepada seorang dalam rangka dia meminta nasihat, meminta wasiat, ya, kepada orang tersebut. Tetapi kalau dia bicarakan dengan bangga, saya semalam minum khamr 2 botol misalnya, naudzubillah, dia umumkan. Sebetulnya kalau dia diam itu lebih ringan dosanya. Dia minum di malam hari, ya, di pagi hari dia tuh diam, dia menyesal perbuatannya. Ya, ini insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau di malam hari dia berbuat dosa, di pagi hari dia umumkan, padahal Allah menutup dia. Allah tidak mengumumkan. Karena ketika dia minum di malam hari tidak ada yang tahu. Kemudian di pagi hari dia menceritakan, aku semalam minum 1 botol apalah misalnya minuman keras. Nah, ini adalah dosa. Jadi sudah berbuat dosa, pagi hari berbuat dosa lagi. Dengan mengumumkan, menceritakan dosa yang dia kerjakan. Ya, naudzubillah. Jadi kita mohon ampunan pada Allah Ta'ala, ya, dari dosa yang kita sembunyikan. Ya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Demikian pula seorang mohon ampun pada Allah Ta'ala dari dosa yang dia umumkan. Kadang-kadang mungkin ada seorang tidak sengaja ketika dia berbuat dosa kemudian dia omongkan, dia bicarakan di tengah keramaian. Nah, ini juga satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi kadang-kadang mungkin tidak sengaja ya bicarakan, makanya dia mohon ampun pada Allah. Wa ma a'lantu. Kemudian wa ma asraftu. Ya Allah ampunilah aku dari semua perbuatan yang aku itu berlebihan. Aku melampaui batas dalam perbuatan tersebut. Ya. Kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Karena kadang-kadang ada orang berbuat melampaui batas. Entah dia disadarinya atau tidak. Ada perbuatan-perbuatan kita yang melampaui batas. Makanya kita mohon pada Allah Ta'ala, mohon ampun. Ya Allah ampunilah aku atas atas sikap melampaui batas yang aku lakukan. Wa ma asraftu. Wa ma anta alamu bihi minni. Ya, juga mohon ampun, ya Allah ampunilah aku, yaitu dari dosa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Mungkin ada dosa aku lakukan, aku tidak tahu bahwa itu dosa. Tetapi Allah mengetahuinya. Maka seorang hamba juga mohon ampun pada Allah dari dosa yang dia tidak mengetahuinya, namun dia mengerjakannya. Antal muqaddimu, antal muakhir. Ya Allah, engkaulah yang mendahulukan seorang atau mengemudiankan seseorang, mengakhirkan seseorang. Ya. La ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Nah, doa ini yang dibaca ketika sebelum salam ini mengandung
permohonan ampun kepada Allah, ampunan pada Allah, permohonan ampunan pada Allah Ta'ala dari semua jenis dosa yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Ya, baik itu yang terdahulu, yang kemudian, yang disembunyikan, yang diumumkan, ya, atau dia melampaui batas dalam sesuatu, dan dosa yang dia tidak tahu bahwa itu dosa, dia mengerjakannya. Ya, Allah lebih mengetahui, maka dia mohon ampun dari dosa tersebut. Maka doa ini sangat rugi kalau seorang tidak membacanya di akhir sholatnya sebelum salam. Ya, bacalah doa ini. Ustadz belum hafal, ya ditulis. Tulis. Kemudian amalkan ketika sholat. Amalkan ketika sholat. Kalau sudah diamalkan, insya Allah lambat laun akan menghafalnya. Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis Aisyah ini mengajarkan kepada kita di antara bacaan ketika ruku dan sujud. Ya. Karena ketika ruku dan sujud itu ada beberapa macam bacaan. Di antaranya subhanallah, kalau dalam ruku subhana rabbil azim, atau boleh tambah wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Ya. Jadi boleh subhana rabbil azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau doa ini juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ini diantara bacaan ketika ruku. Ya. Nah, bacaan-bacaan seperti ini kita amalkan. Karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan. Sesekali baca subhana rabbil azim, berulang-ulang, minimal sampai 3 kali atau lebih boleh. Atau subhana rabbil azim wa bihamdi. Ya. Atau juga subhanakallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi kita membaca bacaan ini ketika ruku dan sujud. Sebagian ulama ada yang membolehkan menggabungkan. Jadi ketika ruku misalnya kita membaca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, boleh tambah dengan bacaan ini. Kemudian pula ketika sujud, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, atau subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, jadi boleh kita menggabungkan antara bacaan ini. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala ketika sujud. Adapun ketika ruku tidak. Ketika ruku tidak membaca doa. Namun ketika sujud membaca doa. Ya. Ketika ruku ada doanya. Mana doanya ini yang diajarkan ini? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hanya ini yang dibaca. Ya. Kalau itu doa. Dalam ruku. Tidak boleh seorang dalam ruku mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak boleh. Ya. Yang boleh hanya bacaan ini. Karena ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika sujud, silahkan perbanyak doa. Ya, adapun ketika sujud,
perbanyak doa. Ya. Doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Terutama ketika seorang sholat sendirian. Adapun ketika seorang sholat menjadi imam, ya baca doa yang wajar lah. Ya, jangan yang berlebihan, ya, memanjang-manjangkan bacaannya, doanya, sampai kadang-kadang mungkin makmumnya heran, kok imam ini tidak bangkit dari sujudnya. Akhirnya makmumnya subhanallah. Ya. Padahal memang imam yang perpanjang doanya. Nah, ini tidak sewajarnya. Tetapi kalau kita sholat sendirian, silahkan perpanjang sujud kita, perbanyak doa kita. Ya. Namun ketika kita menjadi imam, ya hendaknya imam itu tahu diri bahwa di belakangnya itu banyak manusia. Ada yang punya kepentingan, ada orang tua, ada orang sakit, dan yang lainnya. Sehingga kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meringankan makmum itu. Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif. Atau kama qala Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaknya dia itu ringankan sholatnya. Tetapi ringan juga di sini bukan tidak ada tumakninahnya. Karena ada sebagian masjid-masjid kita jumpai, kalau sholat itu subhanallah, seakan-akan tidak ada tumakninahnya sama sekali. Na'udzubillah. Ini berbahaya. Sholat atau rukun sholat seperti sujud, i'tidal, ruku, yang tidak ada tumakninahnya, ini tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Tumakninah itu baca sesuai dengan yang ada ketenangan ketika melaksanakan satu rukun sholat. Ruku dengan tenang, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah. Ya, jangan dibaca sampai tidak tahu apa yang dibaca. Ini merusak sholat seseorang. Jadi intinya bahwa kita dianjurkan membaca zikir yang diajarkan ini, yang dikabarkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, baik ketika ruku maupun ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini boleh dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Berapa kali Ustaz terserah. Sekali boleh, 3 kali boleh, ya, atau boleh lebih dari itu. Itu kembali kepada orang. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha, juga dari beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, adalah Rasulullah SAW dahulu beliau baca ketika dalam ruku' dan sujudnya, subuhun Qudusun Rabbul malaikati war ruh. Subuhun Qudusun Rabbul malaikati war ruh. Ini salah satu bacaan ketika ruku dan sujud. Ya. Salah satu bacaan ketika ruku dan sujud. Ya. Subuhun Qudusun Rabbul malaikati war ruh. Subuhun artinya, ya, yaitu al-musabbah, zat yang disucikan. Kita ruku pada Allah Ta'ala dan kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Maka ruku itu adalah amalan pengagungan. Makanya disebut dalam doa ruku itu subhana rabbiyal azim. Ini poin yang saya ingin sampaikan juga. Oleh karena itu kita tidak boleh ruku pada manusia. Kadang-kadang ada orang berjalan depan orang lain itu membungkuk. Membungkuk seperti orang yang ruku melewati seseorang. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Ya. Karena ruku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya ruku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk manusia. Dan orang yang diperlakukan demikian harus menegur. Ya. Jangan kamu seperti ini. Ya, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dalam agama.
Dan malah naudzubillah min dzalik, malah senang. Ada orang jalan depannya, tunggu membungkuk. Oh, dia banggakan dirinya. Ini loh aku, orang yang terhormat, orang yang dipandang, naudzubillah. Ya, bisa jadi nanti akan terhina di hadapan Allah Ta'ala. Karena mau diperlakukan demikian. Ya, jadi ruku itu adalah sikap pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ya. Sedangkan sujud penghambaan diri pada Allah Ta'ala. Sehingga seorang betul-betul merendahkan dirinya, meletakkan sesuatu yang mulia dalam tubuhnya, itu kepalanya, diletakkan di bawah. Dalam rangka dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi masalah budaya kadang-kadang di masyarakat yang berlebihan. Ya, kalau berjalan depan seseorang yang dianggap orang terhormat, itu sampai membungkuk-bungkuk, ini ya harus kita ingatkan. Ya, harus diingatkan, ya, dan tidak dibenarkan secara agama. Kita tetap menghormati orang yang kita hormati, tetapi jangan kita melanggar aturan agama. Ya. Menghormati manusia, orang-orang terhormat, ini adalah ajaran agama, akhlak Islam. Menghormati orang yang pantas dihormati. Tapi berlebihan tidak. Sampai membungkuk. Ya, menghinakan diri depan orang itu tidak. Ya. Ini harus diingatkan. Nah, ketika kita ruku, membaca subuhun, kudusun, subuhun itu artinya al-musabbah. Dia Allah yang disucikan. Ya. Kemudian kudusun itu al-muqaddas. Al-muqaddas itu yang juga disucikan. Ya, dimuliakan, disucikan, ya dikultuskan. Ya. Memang Allah yang hanya Allah yang dikultuskan. Lainnya tidak. Ini muqaddas, dia maha suci dari semua sifat-sifat yang tercela. Dia maha sempurna. Maka ketika seorang masuk subuhun kudusun, artinya dia sedang memuji Allah dan mensucikan Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah, dari sifat-sifat yang tidak benar, sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan, ya, yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sucikan Allah dari semua sifat-sifat tersebut. Kemudian juga di sini kita melihat bahwa ketika seorang dia berdoa pada Allah Ta'ala, hendaknya juga didahului dengan mensucikan Allah, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa salah satu bacaan ruku dan sujud adalah subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Rabbul malaika itu Tuhannya para malaikat. Ruh itu Jibril. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Rabb, agungkanlah Allah Ta'ala. Oleh karena itu dalam bacaan ruku, ya, salah satu bacaannya kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Karena kata Nabi alaihissalam, fa ammar ruku fa'azzimu fihi Rabba azza wa jalla. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah. Oleh karena itu ada sebut Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu artinya. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Ya. Jadi kalau ketika sujud kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi alaihissalam
untuk bersungguh-sujud dalam doa. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena sangat mungkin dikabulkan untuk kamu sekalian. Maka perbanyak doa ketika sujud. Terutama ketika sholat, seorang sholat sendirian, apalagi di malam hari, ya. Perbanyak doa, mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat. Ketika sujud. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pengagungan pada Allah Azza wa Jalla. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gerakan ruku itu. Dan ucapan, tidak sekedar gerakan. Gerakan ruku itu dengan membungkuk. Ruku dengan perbuatan. Tidak sekedar perbuatan, tapi dengan ucapan. Dan ucapan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Rabbku, Tuhanku yang maha agung. Dan segala puji hanya miliknya. Ini pengagungan pada Allah Ta'ala di saat ruku. Ada waktu sujud, kita dianjurkan memperbanyak untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang doa itu perlu diulang-ulangi. 3 kali dalam sujud misalnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Boleh. Ya boleh dengan pengulangan, boleh. Ya. Apalagi di saat sholat sendirian. Kita dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mendengar. Ya. Dan ketika seorang itu sujud, dia dalam posisi terdekat kepada Allah Ta'ala. Walaupun Allah di atas. Tapi kedekatannya dengan Allah Ta'ala di saat dia sujud. Ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang berikutnya. Yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya ketika dia sujud. Ini perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, kepada Rabbnya di saat dia sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, maka perbanyaklah doa. Karena apa? Sujud itu ya, disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena doa seorang hamba ketika sujud itu sangat mungkin ya untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yani Allah mengabulkan. Harapan besar doa seorang hamba di saat dia sujud, harapan besar Allah mengabulkannya. Ya, maka perbanyak doa di saat sujud. Jangan malah sujud itu ibarat seperti ayam atau burung yang mematok jagung. Kita jumpai ya, ada sebagian imam di suatu masjid, sholatnya naudzubillah cepatnya luar biasa. Ya, kita baru turun dari berdiri ke sujud, ya, Allahu Akbar, dia udah bangkit dari sujud pertamanya. Kita baru menempelkan kening di sejak dia di lantai tempat sholat, dia sudah bangun dari sujudnya. Ini hal-hal yang perlu diingatkan. Ini masalah sholat. Ya, yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka jangan main-main masalah sholat. Jangan main-main masalah sholat. Sholatlah dengan tenang, dengan tumakninah. Ya. Nah, dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk memperbanyak doa dan bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud. Mohon pada Allah Ta'ala semua kebaikan dunia dan akhirat. Curhat kepada Allah di saat sujud. Jangan curhat pada manusia. Ya. Orang yang selalu curhat pada manusia itu menunjukkan kelemahan akidahnya, kelemahan imannya.
kelemahan akidahnya, keyakinannya pada Allah Ta'ala. Tapi seorang yang selalu curhat pada Allah Ta'ala, ya, semua permasalahan dia mengadu pada Allah, ini menunjukkan kekuatan tauhidnya dan kebergantungannya kepada Allah Ta'ala, serta keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan merengek kepada manusia, merengeklah pada Allah, mohonlah pada Allah, mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadilah orang yang bertauhid, yang kuat dan berakidah yang benar. Ya, ini yang kita dipesan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati kita semuanya. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Mari kita terus menuntut ilmu, terus belajar ya Islam yang benar, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah selalu memberikan pada kita taufik dan hidayahnya, inayah dan perhatiannya, serta istiqamah di atas jalan yang benar. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan pada kesempatan yang akan datang ya, untuk melanjutkan kajian ini, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya kami haturkan kepada semuanya, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan, dan semoga Allah menjadikan semua apa yang kita kerjakan ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.